nanti bisa mendapatkan gambaran tentang perjalanan Nabi. Dan kita hari ini masuk di sesi-sesi terakhir di kitab ini, sesi 1 ini, yang kitab pertama, yaitu tentang Perang Hunain. Dan sekarang kita akan masuk di momen Perang Hunain hingga wafat Nabi. Apakah setelah penaklukan kota Mekah, perjuangan Nabi sudah selesai? Jadi setelah Mekah ditaklukkan, kemudian membentuk semacam pemerintahan di sana, perwakilan, Nabi kemudian kembali ke Madinah. Dan kemudian mengendalikan 2 kota ini untuk disatukan dalam satu pemerintahan, yaitu pemerintahan di bawah Nabi. Ternyata penaklukan kota Mekah membuat ada Bani yang cukup besar, itu Bani Hawazin dan Bani Saqif, itu merasa khawatir. Mereka khawatir bahwa nanti Nabi pun atau Madinah itu akan menyerang mereka. Ini ada kekhawatiran dari suku-suku yang lain yang masih musyrik. Mereka merencanakan menyerang Madinah dan mereka menyiapkan 10.000 pasukan untuk menghadapi pasukan Nabi, karena tahu pasukan Nabi sangat besar. Jadi ternyata ada orang yang tidak suka dengan kemenangan ini. Nggak mudah untuk langsung menyatukan semuanya. Nah, menghadapi persiapan perang dari suku Bani Hawazin dan Bani Saqif ini, Nabi kemudian menyiapkan 12.000 pasukan untuk menghadapi mereka. Ini adalah formasi pasukan terbesar Nabi sepanjang sejarah waktu itu. Karena ada bantuan dari Mekah. Orang-orang yang dari Mekah kemudian masuk Islam dan akhirnya siap untuk mendampingi Nabi. Perasaan menjadi pasukan yang lebih besar dan kemenangan yang besar ternyata hampir membuat pasukan Muslim justru mengalami kekalahan ini. Di Perang Hunain itu justru terjadi peristiwa di mana pasukan yang besar ini menjadi kacau balau karena ada kesombongan dalam diri mereka. Namun Nabi berhasil menyatukan kembali hingga meraih kemenangan. Nah, kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 25, di mana Allah berfirman, sungguh Allah telah menolong kamu di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas ternyata sempit bagimu, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Kemudian lagi disebut di At-Taubah ayat 26, kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara, para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Jadi ceritanya jumlah pasukan yang besar ini ternyata terjebak dengan strategi suku Bani Saqif tadi. Dia ternyata menggiring pasukan ini masuk ke celah pegunungan, di mana dari atas gunung pasukan panah mereka itu menembak pasukan Nabi sehingga kocar-kacir sampai mundur. Nah, kemudian Nabi mengumpulkan mereka kembali, jangan mundur, kita harus hati-hati. Kemudian yang di depan ini maju tapi dengan perlindungan panah juga. Pasukan panah di depan menembak ke atas. Nah, ini mulai perlawanannya mulai seimbang dan akhirnya bisa dikalahkan. Ini sebuah perang Hunain di mana pasukan kita pernah merasa bangga dengan jumlah yang besar. Ini sebuah pelajaran bagi kita. Nah, kemudian setelah itu ternyata Nabi juga menghadapi perang Tabuk. Jadi ternyata dengan penaklukan kota Mekah ini membuat Romawi itu resah dan gelisah. Wah, ini bahaya nih. Ini kalau mereka dibiarkan ini mereka bisa membesar dan akhirnya bisa menjadi lawan dari Romawi yang waktu itu sedang lemah karena mendapat sedang bersaing dengan Persia. Kalau nggak salah waktu itu Persia sudah ditaklukkan sama Romawi. Nah, sekarang Romawi mau membesar tapi banyak masalah, lemah. Ini kok ada imperium baru di Mekah. Maka mereka berencana untuk mengirim pasukan ke Madinah. Mendengar berita ini,
mendengar berita ini, Nabi memutuskan untuk mengirim pasukan ke Tabuk. Tabuk itu adalah wilayah kekuasaan yang paling jauh yang berbatasan dengan Romawi. Jadi strategi perang pada masa Nabi itu ada yang bertahan, ada yang dia itu melindungi teritori yang paling jauh. Tujuannya apa? Agar melindungi teritori yang sudah masuk Islam. Ini kalau ujungnya di sini, ya harus pasukannya harus di sini menghadapi mereka. Biar jangan di sini. Kalau di sini berarti pasukan yang tadi wilayah yang sudah masuk Islam akan dihabisin sama Romawi. Maka Nabi mengambil perang Tabuk. Ini jaraknya cukup jauh. Jadi kirimlah pasukan. Saat itu kondisi ekonomi sedang tidak baik. Banyak panen kebun kurma itu yang gagal panen. Sehingga kondisinya sangat memburuk. Masya Allah. Namun seruan Nabi ini bisa mengumpulkan 30.000 pasukan muslim. Masya Allah. Sangat berat ekonominya. Ya, kisah yang sangat luar biasa pada masa ini adalah ketika Nabi mengatakan siapa nih yang siap menyiapkan perbekalan, peralatan, senjata untuk pasukan kita menghadapi Romawi yang mau datang. Semua sahabat diam. Lalu ngacunglah Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, ya Rasul, aku menyiapkan 1.000 pasukan, lengkap dengan pakaian perangnya, lengkap dengan senjata perangnya, lengkap dengan kendaraan perangnya, dan perbekalannya selama perang aku yang menyediakan. Oke, baru 1.000. Kemudian yang lain ditanya, siapa lagi yang mau nambah? Pada diam sahabat. Utsman ngacung lagi, ya Rasul, aku lagi, 1.000 lagi, semua aku cukupi. Sama dengan yang pertama, aku yang cari pasukannya, aku yang membiayai semuanya. Terima kasih Utsman. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang akan menyusul Utsman? Yang lain. Diam semua sahabat. Lagi Utsman, aku lagi ya Rasul, 1.000 pasukan. Ada 3.000 pasukan yang disuplai oleh Utsman bin Affan, Masya Allah. Kemudian baru setelah itu para sahabat yang lain mulai berkumpul, kemudian terkumpullah 30.000 pasukan, Masya Allah. Jadi peran pengusaha pada masa perjuangan Nabi itu sangat luar biasa, totalitas. Dan pengusaha pada waktu itu bukan hanya berbisnis kemudian ketika perang cuma bayari tok, enggak. Mereka juga bayari udu plus mendampingi Nabi perang, pakai baju perang. Maka saya banyak ketemu pengusaha yang tanya, Pak Edi, kalau sekarang kan masa kita ikut berperang gitu ya. Kalau ada perang ya gimana kita harus maju perang, tapi sekarang kan tidak ada perang ya. Maka perang kita adalah dengan berbisnis yang baik, kemudian mensupport kegiatan dakwah itu. Nah, sampai di Tabuk, Nabi berkemah selama 20 hari. Ternyata pasukan Romawi membatalkan serangannya. Berita ini membuat semakin banyak suku yang memeluk Islam yang mengatakan berarti Romawi takut sama kekuatan Islam. Memang pada saat itu di Romawi ini banyak intrik. Kalau Anda lihat kisah Romawi pada saat keruntuhannya itu banyak sekali intrik dan kaisarnya itu pada menuruti hawa nafsu dan terjadi konflik lah. Contoh misalnya seorang kaisar dibunuh oleh senatnya di ruang senat. Itu luar biasa itu. Di Romawi itu banyak intrik. Nah, semakin lemah mereka dan ketika mendengar pasukan sebanyak 30.000 maju ke Tabuk, informasi ini didengar sama Romawi dan mereka mengatakan, wah berat. Krisis ekonomi ngejak perang gitu. Itu ya akhirnya mereka membatalkan, nggak jadi berangkat. Berita ini kemudian sampai nyebar kemana-mana, Masya Allah, dan membuat semakin banyak suku-suku yang tadinya pro Romawi akhirnya masuk Islam.